Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam PDKT Online hari ini dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Hari-hari ini banyak dari antara kita yang sudah sering melakukannya, tetapi itu pun dilakukan karena hanya sekedar berupa ritual agamawi atau liturgi saja, tanpa memahami apa makna sesungguhnya dari apa yang kita lakukan tersebut. Bagi kita yang mungkin sudah penasaran akan topik tersebut, mari langsung kita bahas, tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sampaikan sabda-Mu ya Tuhan, berikan kami pengertian yang baru. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Bagi Sobat DC Ministry yang mungkin sudah sempat penasaran, maka langsung saja hari ini topik yang akan kita bahas adalah seputar tentang pengakuan dosa. Bagi kebanyakan orang, pengakuan dosa adalah sesuatu yang maknanya jarang dipahami, meskipun banyak dan sering untuk dilakukan. Kerap kali sebagai manusia kita tidak pernah sungguh-sungguh mengerti dengan benar apa kehendak Allah dalam sebuah pengakuan dosa. Sebab itu pada kesempatan kali ini saya rindu agar semua kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berjudul Allah adalah terang. Dimulai dengan ayatnya yang ke-5 firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di ayat ini Yohanes menuliskan firman ini sebagai pesan Tuhan kepada kita bahwa sepahit apapun kehidupan kita, ingatlah selalu Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari sini tentu saja kita sudah bisa mengerti kalau Tuhan itu tidak pernah berbuat jahat. Jadi kalau misalkan ada orang yang jahat sama kita, atau kalau sekiranya ada orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, bawalah semua pergumulanmu itu kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan tetaplah percaya kalau Tuhan kita selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Dan jalan-jalannya itu selalu berada di atas jalan-jalan kita. Sehingga kalau ada dari antara kita yang sempat berkata, atau bahkan sempat menuding kalau Tuhan itu jahat karena sangat berat pergumulan yang Anda hadapi, maka adalah baik jika orang yang demikian segera datang menghampiri Tuhan, meminta ampun kepadanya dan introspeksi diri. Sebab Allah itu tidak pernah berbuat jahat, demikian pula Dia tidak pernah berbuat dosa. Malah justru Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Makanya waktu Yesus berkata kepada orang lumpuh dalam cerita di Markus pasal yang kedua, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sementara di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat yang berpikir dalam hatinya, kalau saat itu Yesus menghujat Allah dengan perkataannya. Karena menurut mereka, hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Lalu kemudian Yesus langsung berkata kepada mereka, manakah yang lebih mudah? Mengatakan orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena Yesus itulah Tuhan. Lalu ketika si lumpuh itu bangkit dan berjalan, tercenganglah mereka. Mereka kehabisan kata-kata dan akhirnya ketahuan kalau para ahli Taurat itu sebenarnya hanya ingin membunuh Yesus. Dari sinilah kita tahu bahwa Bapa di sorga dan Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Karena Allah Bapa kita tidak pernah berbuat dosa.
Jadi kalau kita hendak meminta pengampunan dosa, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Dia yang suci, bukan kepada manusia. Kecuali kalau kita butuh pemulihan atau butuh orang lain untuk membantu kita. Maka mau nggak mau kita harus menceritakan dosa kita, sebab memang ada dosa-dosa tertentu yang perlu bantuan dari pihak ketiga, baik itu keluarga maupun saudara seiman kita. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada inti daripada pengakuan dosa, sejatinya pengakuan dosa itu hanyalah dilakukan kepada Tuhan. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-6, dikatakan demikian. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dalam ayat ini dikatakan kalau ada orang yang mengaku-ngaku kenal Tuhan, mengaku-ngaku dekat sama Tuhan, bahkan mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan, tetapi kalau kehidupan orang tersebut berada di dalam kegelapan, maka orang itu berdusta dan dia tidak melakukan kebenaran. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan hidup dalam kegelapan itu? Orang yang hidup di dalam kegelapan adalah mereka yang aktif berjalan di dalam dosa. Bukan hanya mereka tidak mau bebas daripada dosa-dosanya, tetapi mereka malah justru berbangga di dalam dosa-dosa mereka. Mereka yang demikian bisa punya segudang jawaban dan juga alasan untuk membenarkan dalam tanda kutip apa yang sesungguhnya sudah benar-benar salah di hadapan Tuhan. Jadi jangan langsung percaya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, lalu dia mengaku-ngaku kalau Yesus hidup di dalamnya. Tidak peduli jika orang itu mengatakan kalau dia adalah seorang hamba Tuhan, penginjil ataupun pengajar seperti kami. Sebab firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 1 berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, alias kita akan diuji dengan standar yang lebih tinggi." Dari sini sekarang kita sudah bisa mengerti bahwa Tuhan tidak berkenan kalau anak-anaknya itu hidup di dalam dosa. Sekalipun pada faktanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, termasuk juga mereka-mereka yang sudah mengenal Tuhan, atau anak-anak Tuhan yang lahir baru pun, terkadang masih bergumul dengan sesuatu, atau masih jatuh bangun di dalam dosa. Jika hal yang demikian itu terjadi dan memang bukan karena Anda sengaja, maka bergegaslah untuk datang kepada Tuhan, minta ampun, dan terus belajar memikul salib dengan terus menjaga agar hidup kita berada di dalam kekudusan. Jangan kasih kesempatan buat dosa itu untuk bersarang dalam hidup kita, sebab lama-kelamaan jika dosa itu dibiarkan, dosa itu nanti bisa berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena saking biasanya, kepekaan kita pun akan hilang sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Dan jangan lupa juga kalau di dalam setiap dosa itu pasti akan ada konsekuensinya. Dalam Roma 6 ayat 23 jelas dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kita lanjut ke ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 7 ini dibuka dengan kalimat yang berlawanan dengan ayat yang ke-6 sebelumnya. Di ayat 7 ini dikatakan jika kita hidup di dalam terang. Hidup dalam terang yang dimaksudkan dalam ayat ini juga sama artinya dengan berjalan di dalam terang. Berarti secara aktif terus berubah menuju pada hal yang semakin baik dari waktu ke waktu. Sehingga jikalau ada dari antara kita yang hari ini jatuh lagi di dalam dosa, pesan Tuhan buat kita, segeralah bangkit kembali. Amsal mengajarkan bahwa 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kalau begitu enak dong, diampuni terus. Sekalipun kita diampuni, tapi ingatlah akan satu hal, bahwa tidak ada yang namanya jatuh itu tidak akan merasa sakit. Sebab waktu seseorang itu jatuh dalam dosa, mungkin konsekuensinya bisa jadi tidak langsung kejadian hari itu juga. Tetapi jauh ke depan,
nanti kemudian sakitnya itu bisa terasa luar biasa, bahkan orang lain pun juga bisa-bisa juga akan ikut tersakiti. Sekalipun demikian, iman kita itu harus senantiasa aktif untuk mencari Tuhan. Sekalipun ada jatuh bangunnya, tapi ibarat seperti sebuah grafik. Kadangkala ada yang naik dan kadangkala ada juga yang turun. Tetapi secara keseluruhan, trennya itu selalu menuju ke atas. Tidak stagnan atau jalan di tempat, dan tidak juga berputar-putar seperti di padang gurun. Sebab itu teruslah mencari Tuhan, dan alamat yang tepat untuk mencari Tuhan itu adalah di dalam terang. Sebab dialah sang terang itu. Sebagai contoh, Tuhan selalu ada di dalam mengasihi. Jadi kalau kita membenci, maka tentu saja kita tidak akan menemukan Tuhan ada di dalamnya. Sebab Tuhan tidak ada di dalam dosa. Dan orang berdosa berarti orang itulah yang meninggalkan Tuhan. Namun berlaku pula hal yang sebaliknya. Bagi orang-orang yang mau bertobat dan mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan pasti ada di dalamnya. Jadi peduli amat kalau misalkan setan mendakwah dalam hati kita dengan berkata, "Ngapain lu bertobat? Toh besok jatuh lagi." Saya rasa yang gitu-gitu tidak perlu kita hiraukan, apalagi kita dengarkan. Sebab kalau yang namanya anak sudah bersalah di hadapan bapaknya, maka segeralah datang kembali kepada bapa dengan menyesal. Lalu meminta ampun kepadanya, seperti cerita si bungsu dalam Alkitab di kisah perumpamaan anak yang hilang itu, diceritakan bahwa ketika si bungsu itu sadar kalau dia salah dan telah pergi meninggalkan bapaknya, dia menyesal kemudian menyadari dosanya dan kembali lagi kepada bapaknya. Sebab di mana ada pertobatan dan juga pengakuan dosa, maka Tuhan ada di sana. Sebaliknya, di mana ada kemurtatan dan perbuatan dosa, maka Tuhan tidak ada di situ. Sebab itu adalah kegelapan. Di ayat 7b kemudian dikatakan, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Simpelnya kira-kira begini saudara, baik atau buruknya hubungan seseorang dengan Allah itu akan berdampak langsung pada hubungan orang tersebut dengan sesamanya. Kita ambil satu contoh saat seorang anak muda yang melakukan dosa onani misalnya. Kelihatannya dia berdosa sendirian, tetapi cepat lambat anak muda ini nantinya akan menjadi orang yang tertutup, atau bahkan dia mungkin tidak lagi seekspresif yang dulu, karena ada perasaan malu atau perasaan yang membuatnya merasa seperti tidak layak di hadapan Tuhan, yang membuatnya tidak lagi bisa untuk menyumbangkan ide, apalagi menguatkan dan bahkan menjadi berkat. Badannya sih masih di situ, tetapi jiwanya sudah tenggelam di dalam perasaan bersalah. Keluarganya mungkin masih utuh, tetapi pikirannya sudah nggak di situ lagi karena sudah dicuri sama setan. Jadi dari contoh tadi kita sudah nggak bisa lagi berkata kalau dosa itu urusanku pribadi. Sebab ketika Anda berdosa, keluarga bisa kehilangan Anda. Paling tidak kehilangan sebagian dari diri Anda yang telah tertelan di dalam perasaan bersalah. Demikian pula halnya dengan pertobatan. Orang yang bertobat pasti juga akan berdampak kepada orang lain. Misalkan suami yang bertobat saat dia kembali kepada keluarga itu, dia tidak lagi menjadi suami yang keras. Demikian pula seorang istri yang sebelum bertobat mungkin dulunya dia sering menggerutu melulu. Waktu dia dikembalikan dalam roh pertobatan, spiritnya dibaharui oleh Tuhan. Menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anaknya dalam kebenaran dan yang juga bisa mendukung suaminya di dalam karirnya. Selanjutnya dikatakan bahwa darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kata menyucikan di sini menggambarkan sebuah kondisi sekarang atau kondisi pada saat ini, bukan yang dulu ataupun bukan yang nanti. Jadi sekalipun darah Yesus yang tertumpah di Kalvari 2000 tahun yang lalu itu sudah secara satu paket mencakup semua dosa kita. Namun demikian, untuk dosa-dosa yang kita ketahui dan sadari hari ini, kita mesti secara sengaja datang ke dalam hadirat Allah untuk mengakuinya, agar Tuhan menyucikan kita dari dosa-dosa tersebut. Misalkan ketika ada sebuah dosa yang kita sadari, lalu Roh Kudus mengingatkan kita akan hal tersebut,
kalau kita dengan sungguh-sungguh mau mengakuinya di hadapan Tuhan, maka dosa yang lainnya pun juga akan turut dibasuh. Kalau yang satu itu sudah ditanggulangi, maka yang lainnya pun juga akan turut dibasuh. Karena nggak mungkin kan kita bisa mengakui semuanya dosa-dosa kita yang sangat banyak itu, karena saking terlalu banyak, ya kan? Sebab kalau satu dosa, satu pengakuan baru kita masuk ke sorga, maka semua kita pasti bakalan defisit, saudara. Sebab terlalu banyak dosa yang tidak bisa kita akui, atau belum sempat kita akui, atau bahkan mungkin saja tidak kita sadari. Kita lanjut lagi di ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Saya akan coba jelaskan maksud dari ayat ini di dalam sebuah contoh ataupun ilustrasi supaya kita lebih gampang untuk mengerti. Misalkan ketika ada seseorang yang berdosa, lalu kemudian ada orang lain atau saudara seimannya yang memberikan dia masukan. Dan belum lagi dia selesai diberi masukan, orang yang ditegur tersebut langsung membela diri dengan berkata, "Aku kan cuma seorang manusia. Setiap orang juga pasti pernah buat kesalahan. Mana ada orang yang sempurna?" Atau saat diingatkan oleh seorang teman agar jangan membenci, lantas dengan cepat kita langsung berkata kepada teman yang menegur kita itu, "Coba aja kalau kamu yang digitukan, baru tahu nanti gimana rasanya." Nah, orang yang demikian seolah mereka mengakui dosanya, tetapi sesungguhnya tidak. Sebab dia membela diri waktu dia melakukannya. Dengan kata lain, dia mengaku kalau dia tidak berdosa. Sebab dia berkata, toh ada banyak orang lain di luar sana yang juga melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Terus kenapa aku aja yang dipersalahkan sementara yang lain tidak? Yang begini bukanlah pertobatan. Sebab roh yang bertobat itu akan selalu dibarengi dengan hati yang remuk dan jiwa yang hancur. Pengakuan dosa itu harusnya dilakukan secara spesifik, penuh keyakinan dan juga dengan kerendahan hati. Lalu kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Tadi dikatakan jika kita mengaku dosa, itu berarti kalau pengakuan dosa itu perlu dan penting, saudara. Sehingga kalau ada orang yang berkata, kita nggak usah mengaku dosa lah, karena Tuhan kan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, kita sudah tahu hal tersebut. Tetapi yang namanya mengaku dosa tetaplah diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan guna mempertahankan dan juga menjaga hubungan kita secara pribadi lepas pribadi dengan Bapa di sorga. Misalnya ada seorang anak yang sudah jelas-jelas berbuat kesalahan di hadapan papanya. Masa sih anak itu tidak ada berkata maaf kepada sang papa? Kata-kata sorry atau maaf itu tidak hanya menjaga hubungan saja, tetapi juga dapat menyembuhkan sebuah hubungan yang sempat rusak sebelumnya. Sebab itu janganlah kita anti dengan kalimat saya minta maaf atau I'm sorry. Karena selain itu perlu di dalam hubungan kita dengan manusia, itu juga perlu di dalam hubungan kita dengan Allah. Tetapi bukan juga kita nanti sedikit-dikit kita berkata sorry. Nanti lama-kelamaan bisa jadi sebuah kebiasaan yang buruk juga. Karena seolah-olah kata maaf tidak lagi bermakna sebab terlalu sering diucapkan dengan sembarangan. Tetapi di mana kita tahu kalau kita sudah salah, maka kita perlu bertobat dari sesuatu. Dan sebelum kita meninggalkan dosa tersebut, sudah sepantasnya lah kita berkata kepada Tuhan, mohon ampuni aku Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa kita, di ayat yang ke-9 tadi dikatakan, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia adalah Tuhan yang tahu persis apa-apa yang perlu dipulihkan dari dalam hidup kita. Tugas kita hanyalah mengaku dosa, lalu meninggalkan dosa tersebut. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menginginkan kejatuhan kita anak-anaknya. Bahkan Tuhan kita itu jauh lebih pingin untuk memulihkan kita, bahkan lebih daripada kita sendiri ingin untuk dipulihkan. Seperti seorang ayah yang dengan terpaksa harus menghukum anaknya karena kesalahannya, padahal kita tahu di dalam hati ayah yang baik itu
Tentu saja Dia tidak suka menghukum anak-anaknya, tetapi agar anaknya tidak lagi manja dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, maka ayah tersebut terpaksa harus mendisiplinkannya. Jadi janganlah kita takut untuk bertobat dan mengakui dosa kita, tetapi serahkanlah jiwamu kepada Tuhan. Lalu setelah itu komit dengan pertobatanmu dan jangan jatuh lagi. Tetaplah jalan dalam kebenaran, apapun konsekuensinya, karena pengakuan dosa itu tidak ada artinya bila tanpa pertobatan yang sejati. Kabar baiknya bagi kita hari ini adalah barang siapa di antara kita yang berdosa, maka akuilah dosamu dan tinggalkan. Karena Tuhan adalah setia dan adil. Dan tidak ada orang yang mengakui dosanya, lalu kemudian dibenci oleh Tuhan. Malahan justru orang itu akan disayang oleh Tuhan. 3 poin dari sharing kita hari ini memahami apa itu pengakuan dosa. Poin pertama, bahwa sejatinya pengakuan dosa itu hanyalah dilakukan kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Poin yang berikutnya atau poin yang kedua, baik buruknya hubungan seseorang dengan Allah, itu akan berdampak secara langsung pada hubungan orang tersebut dengan sesamanya. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, pengakuan dosa tidak ada artinya bila dilakukan tanpa pertobatan yang sejati. Demikian sharing hari ini. Saya rindu sharing firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan ajarilah setiap kami agar senantiasa berjalan dalam kerendahan hati untuk selalu mau dengar-dengaran akan setiap koreksi yang disampaikan oleh firman pada hari ini. Kami berdoa biarlah Engkau menyucikan dan juga memurnikan setiap kami, sehingga semua kami dapat berjalan sebagai anak-anak terang. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa semua Sobat DCM Ministry dimanapun mereka berada. Biar dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu menyertai serta memberikan jalan keluar bagi semua anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang berdoa dan percaya katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.